Hai, perkenalkan nama saya Nawal Mutiara Sania dengan NIM 1245010061 dari kelas 4C, Prodi Sejarah Peradaban Islam. Nah, saya di sini akan mereview buku sejarah kawasan dengan bab yang dipilih mengenai kawasan Asia Tengah. Nah, berdasarkan buku studi kawasan dunia Islam, sejarah teori dan pemetaan kawasan. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang Asia Tengah. Nah, berdasarkan buku studi kawasan dunia Islam, sejarah teori dan pemetaan kawasan. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang Asia Tengah. Asia Tengah merupakan salah satu kawasan strategis di benua Asia yang membentang dari Laut Kaspia di sebelah barat hingga Tiongkok Barat dan Mongolia Timur di sebelah timur. Nah, di bagian selatan berbatasan dengan Afghanistan dan sebagian Iran. Nah, sedangkan di utara berbatasan dengan Rusia. Kawasan ini meliputi 5 negara bekas Uni Soviet, yaitu Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkmenistan, dan Uzbekistan. Nah, dahulu wilayah ini dikenal sebagai wilayah Turkestan atau Turan, sehingga memiliki sejarah yang panjang sebagai pusat interaksi berbagai bangsa dan peradaban. Nah, letak geografis Asia Tengah secara geografis yaitu berada di jantung benua Asia dan memiliki posisi yang sangat strategis karena menghubungkan Asia Timur, Asia Selatan, Timur Tengah, dan Eropa. Wilayah ini mencakup dataran tinggi, pegunungan, gurun, serta padang rumput yang luas. Letak tersebut menjadikan Asia Tengah sebagai jalur perdagangan dan pertukaran budaya sejak masa Jalur Sutra, sehingga berperan penting dalam perkembangan peradaban Islam di dunia. Nah, kemudian ada kondisi alam dan bentang wilayah. Buku ini menjelaskan bahwa benteng alam di Asia Tengah sangat beragam. Nah, kawasan ini memiliki pegunungan besar seperti Tiamshan, Gunung Karakum, dan Kizilkum, dan Taklamakan, serta dataran rendah berupa padang rumput. Nah, sebagian besar wilayahnya beriklim kering sehingga tidak semua lahan dapat dimanfaatkan sebagai daerah pertanian. Oleh karena itu, masyarakat lebih banyak mengembangkan peternakan, khususnya mengembangkan ternak, sedangkan aktivitas industri berkembang di kawasan perkotaan. Kemudian ada sumber daya air di Asia Tengah. Nah, meskipun dinominasi wilayah kering, Asia Tengah memiliki beberapa sungai besar yang menjadi sumber kehidupan, yaitu ada Sungai Amu Darya, Sir Darya, dan Halirud. Nah, selain itu terdapat Laut Aral, Laut Kaspia, dan Danau Baiklas. Nah, yang menjadi bagian penting dari sistem perairan kawasan tersebut, buku ini juga menjelaskan bahwa volume air di beberapa sungai dan danau mengalami penurunan yang akibat pengaliran air untuk irigasi dan bagian industri. Nah, kondisi ini yang menimbulkan adanya berbagai persoalan lingkungan, bahkan berpotensi memicu konflik antar negara dalam pemanfaatan sumber daya air. Kemudian ada pembagian wilayah Asia Tengah. Secara geografis, Asia Tengah dibagi menjadi dua bagian utama, yaitu ada wilayah barat meliputi dataran Transkaspia, dataran rendah sekitar Laut Aral, serta wilayah Turkmenistan, Uzbekistan, Tajikistan, dan sebagian Kazakhstan. Sementara itu, wilayah timur didominasi oleh dataran tinggi, pegunungan, dan kawasan lembah Tarim. Perbedaan kondisi geografis tersebut yang mengakhiri pola kehidupan masyarakat, mata pencarian, serta perkembangan ekonomi masing-masing wilayah. Kemudian, peran Asia Tengah dalam dunia Islam, yaitu Asia Tengah memiliki kedudukan penting dalam sejarah peradaban Islam. Kawasan ini pernah menjadi pusat perkembangan ilmu pengetahuan, perdagangan, dan penyebaran agama. Nah, kota-kota seperti Bukhara dan Samarkand juga dikenal sebagai pusat pemelihara Islam yang melahirkan banyak sekali ulama, ilmuwan, dan cendekiawan besar. Oleh karena itu, Asia Tengah tidak hanya penting dari sisi geografis dan historis, tetapi juga dalam intelektual yang besar bagi perkembangan dunia Islam.
Nah, aku akan menjelaskan sedikit tentang kelebihan buku ini. Nah, buku ini juga menyajikan adanya pembahasan mengenai Asia Tengah secara sistematis melalui dari pengertian, kemudian ada letak geografis, kondisi alam, hingga perannya dalam dunia Islam. Nah, menjelaskan juga tentang dukungan dengan gambar serta peta dan uraian yang mudah dipahami, sehingga membantu pembaca memahami karakteristik kawasan secara menyeluruh. Nah, selain itu juga buku ini menghubungkan aspek geografi dengan sejarah dan perkembangan Islam, sehingga pembahasannya lebih bermanfaat. Kemudian kesimpulan yang saya ambil dari buku ini yaitu menjelaskan adanya Asia Tengah ini merupakan adalah kawasan strategis yang berada di jantung benua Asia dan memiliki peranan penting dalam sejarah peradaban Islam. Nah, keberagaman benteng alam seperti posisi geografis yang strategis serta sejarah panjang sebagai jalur perdagangan dan pusat keilmuan menjadikan kawasan ini memiliki nilai yang sangat besar dalam kajian dunia Islam. Nah, meskipun menghadapi tantangan berupa kondisi alam yang kering dan persoalan pengelolaan sumber daya air, Asia Tengah juga tetap menjadi salah satu kawasan penting untuk dipelajari dalam perspektif sejarah geografi dan hubungan internasional. Mungkin segitu yang dapat saya review. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.